Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, dia dalam tanggungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita yang sekolah, kuliah jauh dari kampung, cukup hanya sekedar didoakan, tapi nasihatkan sholat subuh jangan tinggal berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi siapa yang sholat isya berjamaah dapat pahala setengah malam. Tadi malam alhamdulillah kita sholat isya berjamaah di Masjid Baitul Khairat. Sholat subuhnya berjamaah itu mendapatkan pahala sepanjang malam. Walaupun kita tidak mampu sholat tahajud sepanjang malam, usahakan isya dan subuh berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat jangan keluar masjid, duduk dalam masjid. Lalu bagaimana dengan kami yang dari sebelum sholat sudah di luar masjid? Nah, ini hadis ini mesti dipahami. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk dalam masjid. Bagi yang di luar masjid, yang dari sholat tadi sopnya memang nyambung, tidak putus, dia termasuk di dalam masjid. Jadi walaupun di luar masjid sopnya tidak putus, maka dia sama seperti orang yang i'tikaf di dalam masjid. Jadi yang di luar masjid jangan berkecil hati, jangan kecewa, baik yang dapat tenda maupun tidak ada tenda. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Jadi saya di mana-mana biasanya ceramah itu 1 jam, tapi subuh ini tidak pakai jam, sampai terbit matahari. Nah, kita lihat dulu ya, terbit matahari jam berapa di Palu. Waktu sholat Palu. Saya mau ngasih tahu sebetulnya nanti kalau acara program subuh berjamaah itu ngajinya sampai terbit matahari. Waktu sholat Palu terbitnya 29 menit lagi. Nah, jadi ngaji ini enggak lama, sebentar lagi selesai insya Allah. Kalau matahari terbit. 29 menit lagi matahari terbit. Sekarang jam 5.15, berarti nanti 5.45 matahari terbit. Jadi waktu matahari terbit itu datang setan menempel matahari. Matahari itu kan bulat, bulat gini kan? Matahari itu bulat. Waktu matahari terbit datang setan menempel matahari. Matahari bulat, datang setan menempel. Ini matahari bulat kan? Bulat, datang setan menempel. Itu makanya kalau ada orang ketemu, apa kabar bro? Itu artinya, apa kabar setan? Ini matahari, ini bumi. Matahari terbit, datang setan menempel ke matahari. Qaida ram'in, sampai setinggi tombak. Ini tombak. Saya agak kurang fokus ceramah ini karena ada kue di depan. Setinggi tombak. Setinggi tombak. Jadi kita sholat, terbit matahari, ketika matahari naik sampai setinggi tombak. Sampai setinggi tombak, habis itu setan pergi lagi. Kenapa dia menempel matahari? Karena matahari terbit dipakai sebagai waktu beribadah orang musyrik jahiliyah. Lewatkan sampai setinggi tombak. Matahari terbit setinggi tombak, setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi kalau matahari terbit jam 5.45 tambah 12 jam 5.58. Sebetulnya jam 5.58, tapi karena kita udah lama berteman, paskan aja lah jam 6.
Jadi jam 6 nanti kita stop, berhenti, sholat sunat terbit matahari. Matahari terbit syuruq. Matahari terbit bahasa Arabnya syuruq pakai qaf. Nama sholat sunatnya sholat sunat isyraq. Saya ulang sekali lagi. Matahari terbit syuruq. Nama sholat sunatnya isyraq. Maka sholat sunat pakai qaf, jangan kaf. Kalau isyraq syirik. Kalau isyraq matahari terbit. Niatnya bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saya kalau sholat enggak pakai usolli Pak Ustaz. Enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Enggak usah kelahi antara usolli enggak pakai usolli. Zaman dulu antara yang usolli dengan enggak usolli kelahi. Zaman sekarang alhamdulillah sudah enggak kelahi lagi karena sama-sama enggak sholat. Sholli sunnatal isyraq. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, jangan pergi, jangan keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Ustaz, ya ini hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan. Hadis hasan di bawah sahih, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Sahih dan hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama bahwa hadis itu layak dijadikan dalil. Mudah-mudahan kita istiqomah tidak meninggalkan ibadah ini insyaallah. Nggak ada uang, nggak bisa pergi umroh, nggak bisa pergi haji, nggak bisa ke Baitullah. Jangan berkecil hati. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umroh. Apalagi masjid yang cantik dan indah ini. Ngelihat pintunya, pintu Masjid Nabawi. Melihat lampunya, lampu Masjidil Haram. Imamnya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Beliau hafal Quran. Sholat subuh tadi beliau baca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah. Nama sujudnya tilawah. Nama suratnya Sajadah. Nama sujudnya tilawah. Jangan terbalik. Nanti ditanya orang, sujud apa tadi? Sujud sajadah. Ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Nah, memang sunnah hukumnya subuh Jumat membaca itu. Makanya saya tadi sengaja saya lambat datang di luar, biar supaya enggak disuruh maju jadi imam. Makanya waktu diminta, Ustaz sila masuk ke dalam, kenapa nih? Enggak, saya bilang biar aja dalam. Pas masuk ke dalam, rupanya imamnya sudah ada. Alhamdulillah, lapang hati saya. Kita doakan guru kita, ustadz kita, imam kita panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran seperti beliau. Di sujud di rakaat pertama beliau pilih Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kemudian di rakaat kedua beliau pilih Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى. Qad aflaha, beruntung. Siapa orang yang beruntung?
Inilah yang mau kita kaji subuh ini. Qad aflaha, beruntung. Beruntunglah orang yang sholat subuh berjamaah. Karena didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah paling banyak bagi umatku siapa yang paling awal bangun subuh. Siapa orang di Asia Tenggara ini yang paling awal bangun subuh? Sekarang di kampung saya di Riau, orang belum bangun. Karena di Riau sekarang masih 4:30. Kita di Palu sudah selesai sholat alif lam mim tanzil surat as-sajadah. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih dulu masuk surga? Orang Sumatera atau orang Palu? Orang Palu lebih dulu masuk surga. Karena dia lebih dulu bangun, lebih dulu sholat, lebih dulu. Yang sholat subuh. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Nah, maka bangun cepat. Saya tadi malam tidur jam 12. Saya setel jam 4. Takut enggak bunyi jam waker. 1, 2, 3, 4. Sebelum berbunyi sudah bangun duluan. Alhamdulillah. Saya takutnya terlambat. Yang pertama kali dilakukan adalah mandi. Biasakan mandi sebelum subuh. Terapi badan sehat mandi sebelum subuh. Fresh. Saya ditanya orang, Ustadz kesana kemari, terbang sana, terbang ke sini, apa resepnya? Memang dokter pakai resep? Ustadz makan apa? Makan kaledo. Minumnya apa? Minumnya air putih, badan sehat. Resepnya diantaranya adalah, jangan makan suplemen. Saya dikasih tahu sama profesor, dokter, direktur rumah sakit. Saya lihat Ustadz terbang ke sana, terbang ke sini. Jangan makan suplemen Ustadz. Kenapa? Makan suplemen, badan kelihatannya sehat, kita nanti ketergantungan. Pas ada suplemen, semangat. Pas nggak ada suplemen, lemah, letoy, loyo, lunglai, lemas, mati. Jangan banyak, khususnya yang adik-adik, anak-anak muda, begadang malam minum suplemen. Jangan banyak. Karena nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi kena buah pinggang. Buah pinggang kita ini fungsinya menyaring minuman makanan yang masuk ke badan kita. Itu kadar gulanya tinggi, zat pengawetnya tinggi, maka saringan lemah. Akhirnya karena saringan itu tidak lagi bisa menyaring racun-racun, itulah dia bocor racunnya masuk ke sendi-sendi, menjadi asam urat. Masuk ke lambung jadi asam lambung. Kalau dicampur cabai namanya asam pedas. Tapi insya Allah kalau makanan enggak usah terlalu banyak. Yang penting 4 sehat, 5 sempurna. Mudah-mudahan kalau sudah sehat badan, ya kita terbangun sendiri otomatis. Qad aflaha man, siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung bukan petani yang, Ustaz kok tiba-tiba ingat petani? Dulu saya diminta Kak Mat Ali beserta Ibu Dr. Nilam Sari meletakkan batu pertama. Mungkin setahun yang lalu nggak sampai. Ustaz letakkan batu pertama, saya letakkan batu pertama. Tadi malam saya buka pintu, Masjid siap. Seingat saya dulu nggak ada pohon-pohon, sudah tumbuh pohon kurma. Ternyata subur sekali tanah ini. Tumbuh pohon kurma besar. Saya nanam pohon kurma sudah 5 tahun, masih segini. Memang Palu ini subur tanah. Apakah petani yang tanamannya cepat subur? Bukan. Apakah pedagang yang modalnya sedikit untungnya besar? Bukan. Siapa orang yang beruntung? Qad aflaha man tazakka. Orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan dirinya. Suci. Itu makanya orang Islam itu yang pertama kali suci. Suci ada 3. Yang pertama badannya suci, mandi. Saya banyak dosa Pak Ustadz, mandi taubat. Di mana mandinya? Ya terserah, mau di kamar mandi, mau di kolam renang. Apalagi di Palu, kemarin kami naik pesawat sebelum landing saya lihat cantik sekali. Gunung, daratan, laut.
Artinya siapa yang mau mandi ke laut, silakan mandi ke laut. Kalau mandinya ke laut, Pak Ustadz, bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Mandi tobat. Mandi itu yang dibersihkan dua. Yang pertama, kotoran fisik. Badan manusia ini dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki kotor. Mana ada kotoran rambut? Ketombe. Mana ada kotoran hidung? Upil. Mana ada kotoran telinga? Kalau tai rambut, ketombe. Tai hidung, upil. Kalau tai telinga, nanti kita cari. Maka ketika mandi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bersih. Saya nggak bisa mandi Pak Ustadz, wudhu. Nggak bisa wudhu, tayamum. Nggak bisa tayamum, kita tayamumkan. Makanya saudara kita yang sakit di rumah sakit, ditayamumkan. Nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Nggak bisa ditayamumkan, kita sholatkan. Berarti sudah mati. Nah, waktu mandi rambut itu digosok. Semuanya bersih. Bagaimana membersihkan wajah? Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum. Basuh, cuci muka kamu. Gosok mata. Dalam kitab Sunan Ibni Majah, ketika air mengusap wajah, menyiram wajah, keluarlah dosa-dosa biji mata. Hidung, sebelum wudhu, bersihkan dulu tangan. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tangannya ke dalam air, tempat bujana nyimpan air. Kalau kamu bangun tidur, jangan langsung kamu masukkan tanganmu ke ember, ke baskom. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu tangannya tadi malam nginapnya di mana. Hidupkan keran, cuci tangan dulu. Jangan tangan itu dimasukkan ke dalam. Apa namanya, nak? Hah? Mau apa? Oh iya, sini. Oh, sini. Ahmad Fadil Abizal. Ahmad Fadil Abizal. Iya. Mikir. Duduk sayang. Duduk ya. Duduk. Iya. Anak soleh insyaallah. Amin. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada anak berani. Anak soleh, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Anak-anak bawa ke masjid, itu yang terjadi subuh ini akan menjadi sejarah bagi hidup dia sampai dia tua. Anak-anak bawa ke masjid. Kenapa? Yang dilakukannya subuh ini yang kita tengok semua menjadi sejarah bagi hidup dia sampai dia tua. Fotonya, dia ambil tadi fotonya. Fotonya ambil, dicetak sebesar pintu. Nanti setelah dia besar, setelah dia sarjana, setelah dia menikah, setelah dia punya anak, anaknya akan melihat apa kata anaknya. Ayah kami, kakek kami waktu kecilnya dulu sudah dibawa sholat subuh berjamaah. Cucu-cucunya akan melihat. Gambar siapa itu kek? Itu gambar saya dengan Ustadz Abdul Somad. Mana Ustadz sekarang? Sudah mati dia. Buatkanlah sejarah untuk anak-anak kita. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu salat, faghsilu wujuhakum, setelah tangan bersih, diambil air manightarafa ghurfatan, diletakkan ke telapak tangan, satu air di telapak tangan untuk dua, mulut dan hidung. Kenapa ditarik ke hidung? Membersihkan bulu-bulu hidung. Bulu hidung jangan dicabut. Karena bulu hidung ini filter saringan. Kalau bulu hidung dicabut, masuklah asap-asap, segala macam kotoran, debu, bakteri. Tapi bulu hidung juga perhatikan bulunya. Jangan sampai terlalu panjang. Nah, jadi pertengahan, potong. Hari Jumat subuh, hari Jumat pagi itu waktu bersih-bersih, potong bulu hidung. Jangan sampai kita ngobrol sama orang yang risih.
Ada ini manusia, kita ngobrol sama dia, hidung kita yang gatal. Nengok bulu hidungnya panjang. Maka dipotong, bersih. Jangan sampai kita ngobrol sama orang, orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang bulu hidungnya. Dicabut. Jangan-jangan bulu hidung saya udah panjang. Kenapa ditarik? Karena ternyata membantu pernapasan. Nah, ditarik itu, waktu ditarik ke atas itu, naik dia ke otak. Dulu pilek, dulu waktu saya kecil diajarkan. Ibu saya kalau katanya, kau flu, ada pilek. Iya, ambil air itu ditarik ke atas. Naik ke atas, memang sakit. Tapi habis itu keluar dahak-dahaknya kotor, bersih. Nah, itu dilaksanakan. Apalagi kalau kita pergi umroh. Umroh, hidung jangan dikorek. Karena nanti berdarah. Lalu bagaimana? Ambil air. Itu keluar sebesar-besar bakso keluar. Bersih. Nah, setelah itu baru dicuci basuh muka. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Basuh muka. Yang disebut dengan muka itu yang mana? Yang disebut muka adalah ketika kita bertemu, kita melihat batas wajah. Ke atas batas tumbuh rambut. Nah. Saya Pak Ustadz batas tumbuhnya ke belakang. Yang normal. Normal, nah, batas wajah sampai ke bawah. Kalau dia berjenggot, air dibasahi, takhlil, di celah-celah. Makanya orang berjenggot kadang berwudu supaya basah. Celah-celah. Dah, setelah wajah. Setelah wajah, wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kalau pakai keran, hidupkan keran sampai siku. Kenapa orang banyak berwudu justru dari siku turun ke bawah? Dari siku turun ke bawah. Padahal dalam ayatnya dari ujung sampai ke siku. Saya ditanya sama dokter, Ustaz Somad, ya, Ustaz kalau wudu gimana? Ya terserah saya bilang. Ya tolong bacakan ayatnya Pak Ustaz. Wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Begitulah kami dokter-dokter ini kalau mau operasi Pak Ustadz. Kami cuci tangannya begini. Bukan begini. Lalu saya tanya, kenapa? Untung dia nggak balas, ya suka-suka saya katanya. Kenapa Bapak cucinya begini? Karena kalau kami cuci tangannya begini, maka air kotoran itu akhirnya menggelantung di ujung jari. Berarti ujung jari kami tidak steril, kotor. Tapi kalau kami nyucinya begini, maka airnya turun ke siku. Allahu Akbar. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah mengajarkan cuci tangan begini. Tapi kalau ada yang cuci tangan begini, ya nggak salah juga. Jangan nanti gara-gara ngelihat ada orang cuci tangan hidupnya keran begini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Enggak apa-apa. Ini sekedar mukjizat Nabi Muhammad yang sudah mengajarkan. Bersih tangan. Jangan lupa digosok. Karena ada orang yang kulitnya itu seperti daun keladi. Maka digosok. Jangan sampai air tidak masuk. Kalau sampai ada sebesar ujung kuku air tidak kena, wuduknya batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba sikunya gatal. Siku saya gatal ya. Rupanya ada kulit ikan mas. Sebesar. Batal wuduknya, batal sholatnya. Sholatnya diulang lagi. Namanya sholat i'adah. Sholat apa namanya? I'adah. Sholat ada 3. Sholat yang pertama adaan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Yang kedua qadaan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan. Qada mengganti sholat yang tinggal. Yang ketiga, sholatnya sudah dilaksanakan tapi batal karena tidak cukup syarat. Makanya namanya sholat i'adah. Jangan sampai ada yang tidak kena. Saya ngelihat anak SMK. Anak SMK itu bukan anak-anak lagi. Dihidupkannya keran, ditendang-tendangnya aja air itu. Dihidupkannya keran. Wajah basah, tangan basah, kepala. Kepala menurut mazhab Syafi'i kena 3 helai rambut sah.
3 helai. Tapi jangan gara-gara ini betul-betul 3 helai. Itu maksudnya batas minimal. Bagaimana dengan orang yang gundul? Yang rambutnya enggak ada? Karena memang bunyi ayatnya wamsahu biruusikum, usap kepala kamu. Bukan ngusap rambut. Yang disuruh mengusap kepala. Tapi untuk menyampaikan air ke kulit kepala karena arah rambut payah, maka kena rambut sudah cukup. Itu makanya orang mazhab Syafi'i kena dikit aja ambil cukup 3. Tapi kalau mazhab Maliki mesti kena semua kepala, mesti kena. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi 1/4 kepala. Karena mereka melihat Nabi memasukkan telapak tangannya ke balik sorbannya. Dan setelah diukur ternyata kepala ini 4 tapak tangan. 1, 2, 3, 4. Walaupun sebesar-besar kepala, cuma 4 telapak tangan. Maka letakkan telapak tangan basah, kena 1/4 kepala, sah. Mazhab Hanafi. Syafi'i sikit saja sah. Hanafi 1/4. Maliki semua mesti basah. Bisa diingat? Ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Dah, setelah kepala, telinga. Mazhab Syafi'i air kepala dengan air telinga beda. Air untuk kepala sekali, air untuk telinga airnya baru. Ambil airnya 2 jari. Jari telunjuk untuk bagian dalam, jari telunjuk untuk bagian dalam, ibu jari untuk bagian luar daun telinga. Telunjuk untuk bagian dalam, yang ini untuk daun telinga. Jangan mancung, mata biru, rambut pirang, telinga ada sarang Spiderman, kotor, maka ujung bersih telinga. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, telinga bersih. Orang Islam telinganya bersih. Kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki, fresh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kuku dipotong pada hari Jumat pagi. Saya nggak bisa hari Jumat Pak Ustadz, bisanya habis hari Senin sebelum upacara bendera, boleh, nggak apa-apa. Tapi hari Jumat, apa maknanya? Semalas-malasnya orang Islam, paling nggak potong kuku seminggu sekali. Itu udah batas panjang, seminggu sekali bersih. Dulu waktu di sekolah, semua tangan angkat ke atas. Lalu diambil mistar penggaris dari kayu, dipukul di atas. Bapak pernah mengalami seperti itu? Berarti sudah tua. Sama macam saya. Anak-anak sekarang sudah nggak ada lagi. Ujung jari itu dirasa begini, cara merasanya. Kalau terasa panjang kuku, nggak boleh. Sekarang perempuan cantik, tapi kuku hitam. Di balik kuku yang hitam terdapat daki yang kelam. Kok enak ya bakwannya? Apa resepnya? Pakai tangan kiri. Di dalamnya tai-tai cacing. Masuk ke dalam tepung sama telur. Bagaimana rasanya? Yummy. Pakai sarung tangan. Qad aflaha man tazakka. Itu kan zahirnya, itu kan badannya. Maka sesungguhnya wudu itu tidak hanya membersihkan zahir, ketika air menyiram wajah, dosa-dosa mata keluar. Ketika berkumur-kumur, dosa-dosa mulut keluar. Dosa yang paling banyak adalah dosa mulut. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Ini diantara kita ini, siapa yang paling banyak dosanya? Makanya saya batasi ngomong tuh nggak lama-lama. Setelah itu dosa telinga, mendengar macam-macam masuk, bersih.
seandainya kamu dibukakan Allah hijab, seandainya dibukakan Allah hijab, nampakmu dosa-dosa itu keluar seperti kotoran yang hitam bersih. Setelah itu kita pun menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika. 3. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri zahir dan batin. Wa ja'alni min ibadika shalihin, jadikan aku hambamu yang somat, soleh. Jadikan aku hambamu yang soleh. Kenapa selesai wudhu minta jadi hamba yang soleh? Karena semua orang yang sholat mendoakan orang yang soleh. Kenapa selesai wudhu minta jadi orang soleh? Karena semua orang yang sholat mendoakan orang yang soleh. Mana dalilnya? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Kelihatan korelasi antara wudhu dengan sholat. Kenapa selesai wudhu minta jadi orang soleh? Karena semua orang yang sholat mendoakan orang yang soleh. Jadi kalau mau didoakan orang sholat, maka orangnya mesti soleh. Namanya soleh, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Makanya kasihlah nama. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Pas saya bilang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, ada satu ibu-ibu, dia nggak bilang amin, dia diam aja. Loh, ibu kok nggak bilang amin? Nama anak saya soleh, Pak Ustaz. Soleh. Nama suami soleh. Soleh artinya baik dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah selesai bersih semua, zahirnya bersih, batinnya bersih. Ini sekarang banyak orang hanya membersihkan zahir. Tonton TV, besok hari libur, hari Sabtu, hari Ahad. Tonton TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu semuanya iklan membersihkan iklan rambut. Pakailah sampo anti dandruff. Begitu dipakai itu sampo, pakai daun mentol, langsung turun salju di kamar mandi. Iklan. Dari mulai iklan sampo sampai iklan pembersih mata. Pakailah obat mata tetes. Mau rencana tetes, rupanya tumpah satu botol. Langsung nampak ujung puncak Jaya Wijaya. Tumpah satu botol. Ada iklannya, sudah dapat videonya? Belum, nanti saya kirimkan ke grup WhatsApp. Iklan gosok gigi. Gosoklah gigi Anda, ajarkan anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Orang Islam diajarkan gosok gigi 7 kali sehari. Loh, mana hadisnya 7 kali gosok gigi sehari? Laula ana syuqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka gosok gigi inda kulli shalah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha. 7 kali. Gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Bersih umat Islam. Jangan sampai sholat daging nyangkut. Ghairil nyangkut. Makanya bersih. Makanya imam-imam itu kalau kita lihat Habib-habib selalu nyangkut di sini siwak. Luruskan shaf, luruskan shaf. Melaksanakan hadis Nabi, bersiwak, gosok gigi. Kita pun di Makkah selalu beli siwak, gosok gigi. Kita tengok orang Arab bersiwak, kita siwak pula. Gosok, membersihkan gigi. Jangan sampai malaikat tersakiti. Loh, malaikat bisa juga tersakiti. Ya, innal malaikata tata'adza. Malaikat tersakiti dari bau mulut. Oh, mulut. Makanya kata Nabi, man akala basalan, siapa yang makan bawang, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang makan bawang merah, sauman, bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat. Maksudnya kalau tidak gosok gigi. Jangan sampai habis makan bawang merah, bawang putih mentah,
baca ayat kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pingsan orang. Bersih semuanya. Begitulah Islam mengajarkan kebersihan badan. Setelah badan bersih, bersih pakaian. Ini saya ini pakai baju baru ini. Baru dicuci. Tadi malam tablik abar pakai baju baru. Enggak enak. Suara tadi malam, subuh ini sholat ganti baru. Kain baru. Kalau enggak bisa baru, paling tidak baru dicuci bersih. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Ah ini karpet baru. Mimbar baru. Masjid baru. Tadi malam saya mau pas melihat pintu, saya lihat sholat, kata Kak Mat Ali, kita pastikan dulu semua sudah siap Pak Ustadz. Katanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan nanti kita sholat Jumat perdana di sini. Mimbarnya cantik, mengingatkan kita pada mimbar Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Masjid yang tenang mata kita melihatnya, tenang hati kita. Insya Allah kalau sudah tenang mata, tenang telinga, tenang pikiran, masuk ke dalam hati, kita pun menjadi tenang insya Allah. Amin. Makanya kalau ada orang yang tertidur mendengarkan ceramah, itu berarti hatinya sudah. Saya belum pernah marah lagi. Maka saya kalau ceramah itu mata saya tajam lihat ke sana kemari untuk mencari mana yang tidur. Tapi belum pernah saya marah sama orang. Itu kenapa tidur? Belum pernah. Seumur-umur ceramah belum. Kenapa? Karena kalau ada orang yang tertidur itu menundukkan hatinya sudah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, setelah selesai qad aflaha man tazakka, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Tolong pengurus masjid, karpet-karpet yang kotor bekas anak pipis, jangan karena mahal cuci karpet didiamkan. Orang nggak sah sholatnya di situ. Bawa ke dorsmir cuci. Mahal Pak Ustadz, pengurus masjid nggak ada uang, tunggu hujan lebat. Hujan lebat letakkan situ. Setelah kena hujan bersih, cepat jemur kering. Jangan bermalam, bau apek. Nanti orang nggak tahan sholat. Kalau tidur di masjid, telentang. Mana tahu di kantor capek, telentang. Jangan telungkup, ngences jatuh masjid. Ngences pas di tempat sujud. Ustadz ceramah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa ketika sujud. Oh, imam pun lama sujud. Dia di bawah menahan napas. Nah, kayak kalaupun mau tidur-tiduran di masjid telentang. Saya Pak Ustadz bawa pempes. Bersih. Nah, masjidnya bersih, badannya bersih, tempatnya bersih. Baju koko kelihatannya bersih, rapi, disetrika. Yang nyuci siapa? Baju koko, kain, sarung dimasukkan ke dalam mesin cuci. Celana anak habis kena pipis, baju anak habis kena kencing, dimasukkan ke dalam mesin cuci, digabung dengan baju koko dan kain sarung. Langsung tumpahkan airnya, langsung jemur, tidak dibilas. Bajunya mutanajis, bernajis. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan celana anak yang kena kencing. Tadi kau bilas? Enggak. Kenapa enggak dibilas? Ya sesuai dengan petunjuk, sekali kucek tanpa bilas. Enggak bisa. Keringkan sekali, setelah kering masukkan air bersih. Mesti dibilas. Kalau almarhumah emak saya dulu nyuci, diambil satu-satu, disiram pakai solawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Diajarnya saya, karena saya nggak punya saudara perempuan. Kau anakku laki-laki, adik kau laki-laki. Mana tahu nanti kau merantau, cara mencuci begini. Ibu bukan hanya sekedar melahirkan, sampai mencuci pun diajarkan. Supaya jangan sampai kau sholat, celana kau, baju. Itulah yang saya ajarkan ke istri saya, ke yang menolong mencuci di rumah. Ini harus dicuci bersih, dibilas. Kalaupun nggak bisa satu-satu, udah keringkan, nanti
masukkan lagi air bersih, baru dikeringkan supaya jangan sampai mutanajis. Bukan najis, bukan najis. Air bersih menjadi mutanajis, menjadi bernajis. Mudah-mudahan semua pakaian kita bersih, insyaallah. Amin. At-tahuru syatrul iman, suci itu setengah daripada iman. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Badan sudah suci, lantai sudah suci, tapi hati masih kotor. Sucikan hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada alat sucian hati. Kemarin saya masuk, sebelum masuk pesawat, masuk dulu pintu, detektor. Waktu masuk itu bunyi detektornya. Tet, bunyi. Padahal saya sudah buka jam tangan, sudah buka dompet, sudah tinggalkan handphone, bunyi juga dia. Khawatir saya ini jangan-jangan ada besi di badan ini. Tapi petugasnya ngelihat saya. Saya bilang, iya, saya bilang. Lewat. Laki-laki petugasnya. Udah lewat. Bayangkan di masjid ini Kak Ahmad Ali memasang pintu detektor di situ. Detektor penyakit hati. Begitu kita lewat bunyi dia. Tet. Siapa yang punya hasad, dengki, busuk hati, berbunyi dia. Tet. Tiba-tiba saya ceramah, marilah kita jaga hati. Kata jamaah, Ustadz aja bunyi tadi. Allah sayang sama saya. Maka bayangkan kalau saya punya penyakit hati satu, tumbuh tai lalat satu. Punya penyakit hati satu, tumbuh tai lalat satu. Mungkin muka saya ini udah kuali, udah tai lalat semua. Tapi Allah menjaga. Bisa ditutup dengan topi, dengan peci, dengan baju. Ustaz di mana-mana saya tengok ceramah pecinya hitam, pecinya putih, pecinya merah. Ini sampai di Palu kok hijau. Ini mereknya Casio, dikasih orang. Kasih Ustadz Lutfi sama Ustadz Munib Goda. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Dah selesai. Tapi ada sebaliknya orang hanya mementingkan hati. Yang satu lagi mementingkan fisik. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki mesti bersih. Wajah sampai ditembak pakai listrik. Biar putih. Pakai skincare. Muka putih, tangan hitam. Jangan sampai hanya mementingkan fisik. Tapi ada pula orang yang penting hati kita, Pak Ustaz. Pas ditanya, kau udah mandi? Yang penting hati kita. Islam ini mengajarkan kita seimbang. Makanya ketika melihat wajah di kaca, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau bentuk fisik tubuhku ini sempurna, bersihkanlah hatiku. Mudah-mudahan Allah sudah bersihkan badan kita, Allah bersihkan hati kita. Terutama yang ngomong, yang ceramah ini, mudah-mudahan hatinya dibersihkan Allah SWT. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan badan, fisik, hati, mata, telinga. Baru langkah yang kedua. Wa dzakara asma rabbih. Langkah yang kedua adalah wa dzakara, ingat Allah. Ingat itu gimana Pak Ustaz? Dengan mulut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, ingat. Tahmid, ingat. Takbir, ingat. Tahlil, ingat. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Kalau istighfar Pak Ustaz, istighfar pun juga zikir. Ada orang mabuk pakai narkoba. Mabuk dibawa pulang sama kawannya. Kata istrinya, istighfar bang, istighfar. Istighfar. Saking mabuknya. Istighfar itu bunyinya bukan istighfar. Makanya nanti kalau disuruh orang istighfar, astagfirullah. Istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul ilaihi. Salawat juga zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa. Inilah Pak Ustaz, saya masih bingung Pak Ustaz.
Ada tuan guru mengajarkan saya istighfar banyak-banyak, istighfar bagus. Ada Habib mengajarkan banyak-banyak sholawat. Ada lagi ustadz saya mengajarkan banyak-banyak tasbih. Terus satu pun belum saya amalkan Pak Ustadz. Alhamdulillah subuh ini semua sudah kita amalkan. Tadi imam kita mengajarkan astaghfirullahalazim, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu semua adalah zikir. Semakin besar kota, semakin banyak hiburan, semakin banyak naik klub, semakin banyak diskotik, semakin banyak tempat orang untuk mencari kesenangan. Kenapa? Karena orang stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Tingkat di kota besar itu tingkat stres tinggi. Di rumah, di kantor, di jalan. Di kantor ditekan atasan. Di jalan kena tilang. Di rumah ditekan istri. Ini tidak terjadi di Palu. Ini yang saya ceritakan ini di kota-kota lain. Adapun di Palu ini semua ibunya solihah-solihah. Masya Allah. Ustadz, kemarin saya ke Jakarta. Ketemu sama beberapa bapak-bapak. Ada istrinya di situ. Dia nanya, Ustadz, ya. Apa hukumnya orang yang tertekan karena istri? Dia nanya gitu di depan istrinya. Saya jawab, orang yang terlalu tertekan dengan istrinya di dunia, itu nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur, saya bilang. Loh, kok gitu ke Pak Ustadz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, yang ini jangan diazab, karena sudah terlalu azab di dunia. Iya, betul Pak Ustadz. Saya lihat bahagia sekali dia. Termasuk yang pagi ini senyum pun kelihatannya bahagia. Tapi saya lihat yang senyum malah yang belum nikah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kita kecuali zikir. Itu gimana Pak Ustadz? Mulutnya nyebut, hatinya ngingat. Kan bisa dikonekkan ini. Mulut, hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Bisa kan? Mulut subhanallah, hati juga subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Enggak ada suaranya, enggak berbunyi di dalam. Enggak berbunyi dia, tapi bisa dikonekkan. Jangan sampai mulutnya menyebut, hatinya kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Salat itu juga mengingat. Macam mana saya sholat itu bisa ngingat Pak Ustadz? Makanya sholat yang jahar lebih khusyuk daripada sholat yang sir. Kenapa? Karena waktu sholat jahar mulut nyebut, telinga mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih connect dia. Tapi kalau sholat zuhur, coba sholat zuhur. Bisa dia terbang kemana-mana itu. Makanya walaupun sholatnya sir, sholat nggak bunyi, usahakan berbunyi. Dekat pesawat dari sini. Udah mau pulang aja bawaan saya. Makanya bacaan sholat itu jangan sampai tidak dibaca di mulut. Sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Khabbab, ya, kamu sahabat Nabi? Ya. Pernah sholat sama Nabi? Pernah, saya sholat sama Nabi. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, karena saya tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya walaupun sholat zuhur, sholat asar, sholat qabliyah, tahiyatul masjid, mulut tetap bergerak. Tadi saya sholat 2 kali. Tahiyatul masjid sekali, qobliyah sekali. Enggak ada. Tadi kami tengok Ustaz masuk langsung duduk. Saya di luar tadi. Saya tadi di luar sholat tahiyatul masjid, habis itu qobliyah subuh. Habis itu dipersilakan masuk, maka saya masuk langsung duduk. Ini saya jelaskan supaya jangan sampai ada tadi yang lihat, Ustaz Somad ini kok enggak sholat sunat. Saya sudah bilang.
Jadi ustadz ini semua mesti dijelaskan supaya tidak terjadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu iftitah dibagi 4 napas. Allahu Akbar wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-Fatihah sebaiknya 7 nafas. Karena Nabi membacanya 1 ayat 1 nafas. Saya Pak Ustadz bisa 1 nafas, sah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Bagaimana kalau iftitah Fatihah ayat 1 nafas? Enggak mungkin. Mustahil. Kalau ada orang yang baca iftitah Fatihah ayat 1 nafas, itu dijamin bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Itu mazhab Valentino Rossi. Gimana bisa iftitah Fatihah ayat 1 nafas? Sependek-pendek surat 1 nafas bisa. Qul huwallah, Rabbil falaq, Rabbin nas, inna a'tayna, wal asri, kuliah, izaja, bisa. Tapi kalau sabbihis, jangan coba-coba sabbihis 1 nafas. Takutnya pas selesai nggak bisa ditarik lagi. Hah? Sholat, pengaturan napas dan suara membantu kekhusyuan. Jangan sampai napas tidak diatur, jangan sampai suara tidak terdengar. Itu makanya intiqal itu takbirnya kuat untuk mengingatkan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bagi yang tahajud dengan istri di rumah, latihan. Latihan pertama modalnya takbir aja dulu. Allahu Akbar. Ayat nanti belakang. Tapi ingat-ingat juga sami Allah. Kadang karena terlalu grogi, Allahu Akbar. Kata istrinya, sami Allah bang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. 3 langkah. Langkah yang pertama, suci badan, pakaian, makanan, hati, pikiran. Setelah itu baru wa dzakara, berzikir, nyebut, ngingat. Fokus. Mulut menyebut, hati mengingat, konekkan dengan mulut, pikiran fokus, barulah yang ketiga fasalla. Jadi kalau begitu sholat nomor berapa? Nomor 3. Makanya kalau ada orang ngomong sholat itu nomor 1, nomor 3 Pak. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Itulah 3 yang kita kaji subuh ini. Jadi nanti kalau ada yang nanya, subuh tadi katanya tausiah Ustaz Somad. Iya. Apa yang dia sampaikan? Ada 3. Apa yang 3 itu? Aku pun nggak ingat. Tenang, karena ceramah subuh ini direkam dan bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Insya Allah kita sholat. Sudah sampai, sudah jam 6:10. Ini sudah melanggar kode etik. Kita sholat sunat isyraq masing-masing 2 rakaat. Sebelum sholat sunat isyraq, ya bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Doa hafal, nggak usah yang panjang-panjang, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, sehatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari dal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Jangan lupa doakan orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jangan lupa doakan anak. Rabbi habli minas salihin. Tutup dengan doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dibuka pintu rezeki yang tertutup, dibuka pintu pikiran yang terkunci, dibuka pintu hati yang tertutup. Cara membukanya dengan Al-Fatihah, dia pembuka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihatlah bagaimana Allah membagi rezeki. Lihatlah bagaimana Allah membagi rezeki. Jelas-jelas kue ini disiapkan untuk saya. Tapi saya tak bisa menikmatinya. Yang menikmatinya malah ananda kita. Rupanya dalam potongan itu tertulis nama dia. Nama dia yang tertulis, tak ada nama saya. Gimana saya mau makan kalau saya ceramah? Jangan pernah khawatir terhadap rezeki, karena rezeki yang sudah di hadapan kita tinggal ngambil, tinggal ngunyah pun, kalau tidak untuk kita, nggak bisa. Kita sibuk ceramah. Ternyata ada. Begitulah Allah sudah menjamin semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki berlimpah buat kita semua. Terima kasih, saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.